Harapan untuk segera mengisi kekosongan Hakim Agung di Mahkamah Agung mentok di Parlemen. 3. Tidak setuju. Proses seleksi Hakim Agung Mahkamah Agung mentok di Dewan Perwakilan Rakyat. Melalui voting, Komisi Hukum DPR menolak 3 calon Hakim Agung yang diajukan Komisi Yudisial. Dari 48 anggota DPR yang memberikan suara, 3 calon masing-masing Sunarto, Suharjono, dan Maria Ana Samyati paling banter mendapat 5 suara setuju. Sebagian besar anggota Komisi Hukum DPR menolak. Alhasil, seleksi panjang selama 6 bulan yang menghabiskan biaya 6 miliar rupiah berakhir mubazir. Sebaliknya, Komisi Yudisial berpendapat 3 calon hakim itu adalah yang terbaik dan berintegritas dari 60 calon yang ikut seleksi. Mengapa DPR menolak 3 calon hakim pilihan KY? Begitu sulitkah mencari hakim agung yang mumpuni dan berkualitas di negeri ini? Hakim Agung terpasung DPR, itulah topik The Headlines kali ini. Dan untuk membahasnya kami telah mengundang Imam Ansori Saleh, Wakil Ketua Komisi Yudisial, dan Nudirman Munir, seorang anggota dari Komisi Hukum di DPR. Seperti biasa hadir pula panelis kami Don Bosco Selamun, pemimpin redaksi Berita 1, dan kali ini ada Asep Iwan Iriawan, seorang mantan hakim, juga panelis kami. Bapak-bapak, terima kasih sudah hadir di studio kami. Tidak cuma sekali DPR menolak calon Hakim Agung, tetapi kali ini tampaknya cukup ramai dibicarakan, Bang Don. Di media seperti apa? Iya, bukan saja ramai, tapi dengan segala hormat saya kepada Pak Nudirman dan anggota Dewan yang ada di DPR sana, itu di media itu sentimennya sangat negatif penolakan kali ini. Kita coba baca beberapa KY, mungkin DPR marah karena tak menyeleksi calon Hakim Agung. Apa kata sosial media? Jadi ingat saya kata-kata almarhum Gus Dur, kalau anggota DPR itu seperti anak-anak TK, nggak lucu lagi. Lalu kemudian itu diantara 50 yang saya tampung. Lalu kemudian ada lagi DPR ganjal penetapan Hakim Agung dan Hakim Konstitusi. Apa yang mereka dikatakan? Kalau diperhatiin yang namanya DPR ini hanya mentingin dirinya, kelompoknya saja, gimana memikirin rakyat dari zaman ke zaman. Hanya saat waktu butuhin suara rakyat aja berlaga laksana dewa, kira-kira begitu. Dan yang menarik Nung, ada satu lagi, ada tulisan yang memuji keputusan DPR. Ditulis begini, jempol buat Komisi 3 DPR. Tetapi apa yang terjadi? Orang memprotes tulisan itu. Dibilang begini, menurut saya anggota Komisi 3 memang tidak layak memilih Hakim Agung. Hanya yang Maha Agung yang pantas memilih Hakim Agung. Itulah kira-kira reaksi di media massa. Sentimennya negatif buat DPR. Negatif. Pak Nudirman. Ya kalau begitu mari kita kembali ke zaman Orde Baru. Jadikanlah DPR itu tukang stempel aja. Ya, jadi nggak usah lagi. Ngapain kita mesti capek-capek begitu dipilih oleh Komisi Yudisial? Ya kita tukang stempel. Amin, insya Allah setuju kan gitu. Tapi, nah ini kan nggak benar kalau kita harus dipaksa untuk menyetujui. Sedangkan kita tahu di masa sebelumnya ketiga orang ini pun sudah tidak lulus, sudah di reject. Cuma satu orang yang enggak, tiga-tiganya. Yang satu, yang dua 2012, yang satu 2011. Jelas itu, kalau itu boleh dilihat arsipnya Bapak Komisi Tetapi bukan Yudisial. karena mereka pernah tidak lulus kan kemudian ditolak, atau karena itu sebenarnya? Setelah itu disampaikan kepada kami, kami coba mempelajari dan kita terbuka untuk umum sidang-sidang kita pada saat kita melakukan fit and proper test yang 3 itu. Apa masalahnya? Loh, semua kan lihat bagaimana pertanyaan kita ternyata jawabnya aja udah gugup. Sesudah itu jawabannya nah ini kan nggak boleh dikasih kesempatan kita bicara kan. Sesudah itu boleh jawabannya pun seperti apa? Banyak yang kita juga heran kenapa kok kriteria Hakim Agung yang ada ini baik ability and capability-nya kita bisa memaklumi kalau itu dari unsur non karir. Tapi karena ini hakim karir, makanya kapabilitasnya harus bagus, begitu ya Pak? Ya, secara teknis hukum dia harus menguasai. Boleh saya dikasih? Ini dia tidak menguasai. Oke, kapabilitasnya Pak Imam Ansori. Dan ya, makanya gugup itu yang penting. Ya, tetapi ini kan mulai ngaco lagi. Kalau gugup itu kan aja sebagian kecil, dia dia nervous. Tetapi ini adalah kapabilitas. Tapi bukan itu. Teknis hukum dia tidak menguasai. Tidak paham. Jadi tidak metode menguasai. seleksi KY itu sudah berjalan cukup lama dan setiap kali diperbaiki.
Dan dulu nggak ada masalah apa-apa, tiba-tiba kok sekarang ada. Karena itu wajar kalau rakyat tanya, loh, apa karena MK kemarin yang tadi ditanyakan Pak Don, kemudian wah DPR sakit hati, udahlah nggak usah lurus semua gitu. Ini masyarakat. Kalau saya, nah ini jangan sampai terjadi kebohongan masyarakat. Sebentar, biar dilanjutkan dulu sama Pak Imam. Jadi begini, artinya metode yang sekian lama sudah dilakukan, diperbaiki terus. Dan juga kemarin ketua komisi mengatakan gimana metodenya? Justru kita tanya metodenya DPR gimana? Saya tahulah DPR, saya pernah di sana komisi 3 juga. Jadi bagaimana mereka yang nggak pernah datang tiba-tiba menilai. Yang datang cuma berapa orang, tahu-tahu menilai gimana? Apa itu instruksi fraksi masing-masing atau dari hati nurani? Dan juga bagaimana cara bertanya? Jadi kalau kita itu ada ahli-ahli kita datangkan, bukan hanya kita begitu. Baik, sebelum ke Pak Nudirman saya ke Kang Asep. Catatan dulu ya, beberapa catatan mau sampaikan. Dulu zaman Orde Baru sampai Pak Nudirman Munir tidak melalui DPR, justru dari Ketua Mahkamah Agung kepada Presiden menetapkan satu itu. Pakai DPR Kedua, lagi, ya. Sekarang ada ke DPR ada ketidakkonsistenan. Katakan ketika KAY mengirim yang tidak lulus kok dikirim lagi. Padahal yang sebelumnya ada yang 2 kali di DPR tidak terpilih, oleh DPR dipilih lah menjadi hakim agung gitu kan. Kenapa parameter tidak jelas? Nah, ketiga yang catatan lebih penting, konstitusi kita Undang 45 mengatakan hakim pasal 24A ayat 2, hakim agung harus memiliki integritas, berperilaku tidak tercela, profesional, adil, dan berpengalaman hukum. 5 kategori hakim itu perintah konstitusi. Di turunannya Undang-Undang Mahkamah Agung 3 tahun 2009 hanya sebutin pengalaman 20 tahun, tidak memperinci yang lain. Artinya apa? Integritas adalah yang utama gitu kan. Yang lain itu kan menyangkut kompetensi itu. Intinya integritas, moralitas. Nah, satu hal yang kemudian disebut Pak Nudirman tadi adalah soal kapabilitas. Nah, kapabilitas ketika ditanya tekniknya, kalau kapabilitas sekarang ukurnya gampang. Saya kira data di KAY bisa dilihat kan, itu kan data track record hakim itu dari awal sampai akhir itu akan ada datanya. Ketika dia memutus, apakah putusannya benar sesuai dengan filosofi, sosiologis dan yuridis, atau juga putusannya sering dibatalkan, atau juga jangan-jangan putusannya main. Saya pikir 3 hakim itu, saya kira track record-nya ada. Dan saya termasuk yang tahu. Ini soal integrity ya, integritas sudah jelas, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dan kalau yang satu saya kenal baik, gitu artinya putusannya dia seorang intelektual, terutama Narto ketua Bawas itu saya seorang doktor, kemampuan teknisnya bagus. Nah itu ya makanya saya bilang ketika KAY memberikan penilaian dan dia masuk ini banyak apresiasi. Pertanyaannya, DPR ini ketika memberikan pertanyaan apakah mengarah yang 5 kategori konstitusi itu atau tidak pertanyaannya? Nah, sekarang ini kan saya dikerubutin 3, tapi nggak apa-apa lah. Ya. Harusnya saya jam bicara saya itu mestinya 3 kali dari bapak-bapak, tapi nyatanya nggak sama. Saya katakan begini, bahwa tadi pagi masih di sini juga studio yang sama, saya sudah sampaikan. Pertama itu memang kejujuran, moral, makanya track record. Itu pertama. Itu karena tadi dipotong terus, jadi akhirnya nggak bisa ngomong, ya kan? Dari sisi giliran saya potong dimarah-marahin kan. Nah, yang kedua, ya kan boleh juga pada saya dikerubutin 3. Nah, yang kedua, memang ability and capability secara teknis. Tadi beliau mencontohkan kepada saya, pada waktu saya mempertanyakan pasal 244 KUHAP, jawabannya aneh menurut saya, nggak ada dalam KUHAP kita. Ada bebas murni dan bebas tidak murni, nggak ada. Bebas lepas saja dalam KUHAP itu. Yang bikin bebas murni dan tidak bebas murni kan mereka itu sendiri. Nah itu aja di situ yang bersangkutan sudah terpleset. Maaf, itu Bapak Doktor. Ya saya sendiri yang menanya waktu itu. Jadi kalau kayak begitu saya harus luluskan. Saya harus dipaksa untuk meluluskan dengan cara-cara penekanan seperti ini. Kalau Bapak mengatakan semua media bilang begitu, saya di El Sinta. Tidak ada satupun yang menyudutkan saya begitu. Di awal tadi saya katakan bahwa ini bukan kali pertama sebenarnya kan Dewan menolak calon hakim agung. Nah, tunggu dulu, saya kan belum selesai ini kan pakai belum selesai, baik. Silakan lanjutkan. Yang paling penting lagi, kita itu waktu dulu kan misalnya 3 orang, kita dikasih 9. Sehingga dari yang 9 itu bisa kita godok. Yang mana kira-kira dari yang yang biasa-biasa agak sedikit di atas. Calonnya kurang banyak gitu ya? Iya, kalau ini enggak, kita dicekokin 3, wah ini harus diterima. No, setuju atau tidak gitu? Saya ingat, tunggu dulu, sebentar. Saya ingat ada kesan kok KAY ini seperti tersinggung. Kenapa? Dia bikin nomor urut. Ini nomor 1 tuh the highest priority, nomor 2 the second priority dan seterusnya. Ya nggak bisa begitulah. Kita kan ini ada 55 orang di Komisi 3. Pak Nudirman, boleh nggak calon yang 3 lain nanti kita kesampingkan dulu, nanti kita bahas, tapi yang soal kapabilitas. Iya, kapabilitas itu
gini, kita ini cukup sering terjun di dunia profesional. Sering seorang wartawan senior saya tes untuk menulis tidak lebih baik dari seorang wartawan junior. Tetapi tidak berarti dia lebih jelek. Kenapa? Ini kemampuan teknis yang bisa dipelajari dalam waktu segera. Yang saya perlukan adalah integritas. Dan integritas itu tidak bisa dilihat dalam waktu pendek. Dan saya melihat track recordnya ya, seperti kata Kang Asep tadi. Profil orang seperti Sunarto. 27 tahun jadi hakim, lalu kemudian banyak di bidang pengawasan. Lalu kemudian Suharjono, orang sederhana, 25 tahun jadi hakim. Istrinya cuma ibu rumah tangga biasa. Kemudian hanya terima jahitan. Gagal sudah 2 kali. Yang ingin saya katakan adalah, kalau lihat track record ini kan boleh disimpulkan, orang ini baik-baik. Kemampuan teknis itu menurut saya, itu bisa dipelajari. Belum tentu Bapak, kalau kayak gitu Bapak bilang baik-baik. Tentu saya tidak bisa pasti. aja nanti saya buat, saya suruh istri saya dagang apa, dagang gorengan atau dagang gado-gado bisa aja. Oke, Pak Imam. Kita melakukan track record ke mereka. Iya. Jadi sebelum saya ada namanya jejaring ya. Iya. Itu udah melakukan sesuatu, kemudian kita klarifikasi semua. Ya betul sederhana. Kita datang ke rumahnya, ke kantornya, masyarakatnya, seperti itu. Integritas ya. Iya. Kalau saya Iya. boleh potong sebentar. Kalau integritas ada masalah nggak dengan Komisi 3? Loh iya, Tiga justru orang juga ini. kita mendapat laporan dari masyarakat. Oke, ada Kita masalah kan melakukan ternyata. Saya kunjungan pikir kerja. tadinya Pak Munir, tiga. kalau Tunggu data- dulu, kan saya lagi kasih Iya, iya, jawaban. Kita juga mendapat laporan dari masyarakat. Banyak input kita dapat mengenai ketiga calon Iya. Hakim Agung ini. Sesudah itu waktu kita melakukan kunker, kita bongkar kasus-kasus putusan-putusan apa aja yang pernah diambil. Kita coba lihat. Dan itu kita pertanyakan beberapa di antaranya. Iya, integritas. Silakan. Kalau ada kasih saya. Dan saya ujinya. Kalau betul ya saya terima dengan penilaian DPR. Tapi setahu saya punya. Ya sudah Bapak kalau itu jadi kembali aja jadi anggota DPR. Kembali ke Dewan. Ya kan? Yang, Iya. yang tentang Tetapi di integritas Kaya tadi, juga iya. integritas ini itu kita uji lama sekali. Iya. Iya, jadi kita ada 4 tahapan, 5 malah ya. Administrasi, kemudian kemampuan ini ya, kreatif diuji bikin makalah, kemudian putusannya diperiksa semua. Nah, kemudian kita track record ke rumahnya, ke kantornya. Artinya ke dari masyarakat. Kaya integritas Iya, itu juga kita jadi lihat data di bawah. Ada gunanya uang Iya. miliar atau 3 miliar Iya. itu Mas. Dan Yang itu untuk kabarnya biaya mereka sampai 6 juga ya. miliar. Iya. Iya. Enggak 3 miliar. Oh, 3 miliar. Mbak Nunung, Bukan 3 orang itu. Kalau boleh saya tanya dari Iya. DPR, ketika Iya. misalnya nguji integritas dan seterusnya, ketika nguji ada berapa orang, tapi ketika pemungutan voting suara lengkap, itu penghitungannya gimana? Orang yang tidak menguji, kalau tiba-tiba datang dia tahu dia tidak berintegritas gitu. Saya sampaikan begini, kalau saya kebetulan nggak yang seperti itu. Ya. Saya hadir terus Betul, dalam percayalah persidangan. kalau Pak Munir mah. Ya, jadi kalau kita itu, saya waktu di fraksi saya dipertanyakan. Ya. Pak Nudirman hadir. Bagaimana menurut pendapat Pak Nudirman? Ya. Saya bilang ini begini, bla 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 bla. Kesimpulannya menurut hemat saya belum ada satupun yang pas. Oke, Nah, ya. karena itu saya harapkan. Jadi anggota yang lain Tolong dong ikut dihargai. suara. Bapak-bapak kan kalau ada putusan hakim kita hargai. Ya. Masa ini keputusan DPR tidak Bapak hargai? Ini kan rakyat. Kita proses metodologi kan jangan sampai parameternya berbeda gitu. Ketika Kaya udah ngatakan 5 tahapan metodenya jelas, tiba-tiba kan ketika DPR menolak gitu kan harus jelas penolakannya kenapa gitu. Kalau Pak Munir Mereka ada sudah kita sampaikan. meminta Dan saran. berbagai Pak mass media Dirman. kita sampaikan. Oke. Kenapa alasan kita Apa? menolak? Oke, baik. Kita lanjutkan lagi ya. Saat lagi ya Bapak-Bapak ya kami akan kembali untuk Anda. Komisi Yudisial butuh waktu sekitar 6 bulan untuk menyeleksi calon Hakim Agung. Mari kita simak beberapa babakan sebelum DPR menolak hakim dari KY ini. Dari 18 Desember 2013 ini dimulai dari Komisi Yudisial meloloskan 3 calon Hakim Agung berdasarkan hasil tes wawancara. Ini di antara 8 orang, jadi 5 calon lainnya gagal. Kemudian 9 Januari Mahkamah Konstitusi membatalkan kewenangan DPR untuk memilih calon Hakim Agung yang diusulkan Komisi Yudisial. Tetapi DPR berwenang menyetujui atau menolak calon yang diusulkan Komisi Yudisial. MK menyatakan KY cukup mengirim 1 nama calon untuk 1 kursi Hakim Agung. Sebelumnya KY wajib mengajukan 3 kali kebutuhan dari Mahkamah Agung. Pada 4 Februari 2014, Komisi Hukum DPR menolak 3 calon Hakim Agung yang diajukan oleh Komisi Yudisial. Ketiganya adalah Sunarto, Suharjono, dan Maria Anna Samiati. Itu. Jadi saya sih menduga-duga saja ya Bang Don, mohon maaf. Karena waktunya pas gitu sehingga kemudian reaksi negatif itu muncul. Betulkah?
Saya kira datang dari prasangka-prasangka. Bisa prasangka baik, bisa prasangka buruk. Ya, tetapi prosesnya kan kita tahu bahwa DPR itu ada begitu banyak image negatif. Tentu ada beberapa yang positif, tapi kan kita berbagai survei sudah memperlihatkan itu. Yang menarik sebetulnya kan ini kan gabungan antara keputusan politik, kemudian keputusan profesional untuk menentukan seorang hakim agung, lalu kemudian ada juga yang kemudian berprasangka jangan-jangan ada sesuatu di belakang keputusan politik ini sampai kemudian mengabaikan bobot profesional dari calon-calon hakim itu. Saya bukan bermaksud untuk mengatakan sesuatu yang jelek, tetapi Bagio Sumarno itu bilang di dalam milis itu paling juga nggak setuju karena nggak ada suapnya. Ini saya hanya betul-betul mengambil dari orang, bukan saya. Yang ingin saya katakan adalah terlalu tendensius itu. Ya bisa jadi dia tendensius, bisa jadi dia tendensius. Tapi saya warga negara kan, terserah ada atau tidak bisa belakangan nilainya. DPR sendiri menurut saya sejauh ini saya baca ya belum ada penjelasan yang betul-betul meyakinkan kepada wartawan, kepada publik tentang alasannya. Itu aja yang mungkin belum kita dapat lengkap. Iya. Kalau penjelasan Pak Nudirman tadi kita sudah tahu seperti apa gitu. Tapi saya juga masih menilai ini belum cukup juga meyakinkan saya. Nggak tahu Pak Asep ya. Coba kalau Bapak menonton di media elektronik atau Bapak hadir di Komisi 3, mungkin Bapak akan menyadari, oh memang ini tidak pantas untuk diusulkan menjadi calon hakim agung. Sayangnya Bapak nggak hadir di situ. Tapi Bapak nggak hadir lalu Bapak komentari kita. Nah ini kan jadi masalah. Seharusnya Bapak hadir lalu memberikan komentar. Saya setuju itu. Publik pengen tahu. Minimal sekarang Pak Nudirman yang di dalam itu, tolong misalkan jelaskan untuk Pak Narto, Harjono, untuk Maria, telaknya tidak bisa masuk kenapa? Paling gampang aja laporan masyarakat atau kemampuan teknis. Biar terbuka, nggak ada masalah. Biar juga kita bilang benar DPR yang dilakukan karena misalkan Harjono gini, Narto gini, Maria begini. Nah itu saya kira patokan yang 5 di konstitusi itu. Mungkin Pak Nudirman bisa memberikan contoh yang telah. Kalau ada surat dari masyarakat, kita klarifikasi di depan umum. Bagaimana ada yang rahasia nggak, kayak yang perselingkuhan? Tapi ini terbuka juga soalnya kan. Kalau di KY Pak, mohon maaf, mau masuk itu kesulitannya banyak Pak. Tapi kalau di DPR tukang beca juga bisa hadir Pak, saking gampangnya. Jadi semua bisa nonton. Itu bedanya kalau di DPR. Sehingga begitu Hakim Agung bisa Daming Sanusi ngeluarin kata-kata joke yang nggak pantas saja, oh rame itu Pak. Tapi kalau di tempat Bapak enggak Pak, kita undang ya diundang udah, tapi untuk bisa datang itu lain masalahnya. Jadi begini aja, kita mencari solusi yang terbaik untuk kepentingan bangsa dan negara. Tapi saya pikir beginilah, ketika kemudian kewenangan DPR berubah menjadi setuju tidak setuju, dari mulai memilih banyak menjadi sedikit, ini adalah konsekuensinya gitu kan. Jadi tinggal setuju tidak setuju, begitu kan? Betul. Jadi jangan salahkan DPR dong, salahkan Mahkamah Konstitusi. Tidak ada. Jangan salahkan DPR, kita hanya setuju dan tidak setuju. Cara berpikirnya nggak begitu. Mau ngapain lagi kita? Tidak ada yang menyalahkan. Kita tidak menyalahkan. Tidak menyalahkan, tapi minta alasan kenapa penolakannya itu. Loh, kan sudah saya sampaikan berkali-kali. Bahkan saya berikan contoh. Nggak mungkin dong seluruh rapat fit and proper test berapa hari itu saya beberkan tadi. Intinya tadi sudah saya sampaikan contoh kayak tadi misalnya kita bisa berbeda tentang lepas, bebas, murni, tidak murni. Nah, dari situ telah mengatur itu. Sudah saya sampaikan contoh sederhana. Itu contoh sederhana. Lalu Bapak bisa lihat paper-papernya. Bisa lihat. Kalau perlu Bapak datang ke Komisi 3 lihat ini loh paper seorang calon hakim agung. Tapi sekarang calon hakim agung tidak diuji sama paper, justru bagaimana membuat putusan yang baik. Karena bukan calon dokter atau calon profesor. Itu dia juga. Saya pikir sudah habis di judisial. Kita boleh kasih kesempatan kalau begitu jadikan aja DPR itu tukang stempel aja. Enggak, jangan. Tapi nggak persetujuan. Iya dong, kalau harus kita terima. Begitu kita tolak jadi masalah. Pak Imam dulu ya Pak ya. Ini aja, kalau tidak disampaikan masyarakat, tertutup, kasih aja keberatan masyarakat yang menyangkut 3 hakim itu, kita pelajari, kalau begitu kita legowo lah, memang betul DPR itu. Tapi kalau cuma disampaikan secara umum, nggak jelas, dan waktu ada laporan masyarakat, mestinya diklarifikasi di situ. Jadi tahu semua. Diklarifikasi juga nggak? Saya heran, kok itu saya yang harus kenapa saya heran? Waktu kita melakukan sidang fit and proper test. Kok tidak ada yang datang untuk lihat gitu dari KY gitu ya? Enggak. Sekarang Bapak mau bertanyakan sesuatu yang sekian jam dia lakukan. Pertanyaannya. Kan saya sampaikan tadi contoh. Saya hanya bisa memberikan contoh. Baik. Ini loh contoh. Jangan Bapak ajari saya untuk menilai seseorang. Bukan begitu. Biarlah DPR Komisi 3 sebanyak 53 orang melakukan tugasnya. Integritas itu ditanyakan nggak waktu itu?
Loh, terang dong Pak ditanyakan integritas. Jangan sebut kasusnya, misalnya apa? Ya sampai rumahnya kita pertanyakan, mobilnya kita pertanyakan. Pak Harjono itu punya mobilnya jelek sekali, motornya jelek sekali. Naik pergi ke pengadilan pakai sepeda motor tuh, iya. Terus seperti apa yang ini? Itu Pak, kalau itu yang Bapak sampaikan, jadikan aja anggota DPR tukang stempel. Ya kan? Sudah selesai urusan. Kita kembali aja ke Orde Baru kalau begitu. Semua data itu dibalikan ke KY untuk kemudian KY juga akan mempertanggungjawabkan itu kepada publik. Oh, bapak-bapak di DPR tidak setuju karena memang ada masukan. Itu yang saya minta, itulah. Supaya periode berikutnya, kalau berikutnya kita tidak muncul. Kita minta lagi Mahkamah Konstitusi untuk berubah. Penolakan tidak setuju dengan dibaringin alasan sebegini. Dan seterusnya. Oh, itu harus ya, dibuat. kita minta lagi dong ke Mahkamah Konstitusi. Dua hal yang berbeda. Kalau MK itu menyangkut norma aturan, kalau ini kan supaya tidak muncul lagi ketika KY ngajukan. Makanya saya bilang tadi, kalau umpamanya itu yang maunya Bapak, selain dari Mahkamah Konstitusi itu sebenarnya nggak susah. Nggak, maksudnya kenapa? Pak Munir. Puter aja rekamannya. KY tidak mengajukan lagi yang 3 orang, kalau ada cacatnya jelas-jelas gitu kan, kalau yang tahuan di DPR. Jadi tidak lagi kemudian muncul lagi persoalan yang sama. Kalau itu yang terjadi kan akhirnya yang dipersalahkan Komisi Yudisial kan? Enggak, kalau saya tahu juga kalau ini kesalahannya apa, yang 3 ini kesalahannya apa gitu. Karena menurut KY 3 itu udah memenuhi persyaratan kan. Perbaiki kita ke depan. Jadi tolonglah tolong ya, ini kan domain kita ya. Domain kita sudah kita tetapkan ya. Dari 9 fraksi, seluruh fraksi, hampir seluruh fraksi kalau saya bilang itu menyetujui untuk menolak. Lalu kalau kita dipaksa juga harus menerima, ya itu berarti tidak mungkin juga ada yang memaksa karena memang sudah ditolak kan. Nah, persoalannya kemudian adalah nantinya bagaimana. Untuk yang akan datang ini pressure ke kita. Pressure ini. Begini. Ya kan, begitu kita tolak lagi, wah kenapa ditolak lagi? Kita tidak berat mencampuri hak DPR. Cuman kan layak sebagai rakyat itu orang bertanya. Karena ujungnya kan katanya para pencari keadilan harus antri karena hakim agungnya sedikit dan seterusnya. Itu saja. Jadi kalau kita punya data, kemudian bagaimana orang tidak punya prasangka dengan begini? DPR harus membuka dirinya baik-baik. Kalau tidak kan pertanyaannya ada orang yang bilang saya heran, kenapa prasangka itu kepada DPR? Kenapa nggak ke Komisi Yudisial misalnya? Kenapa tidak ke Pansel? Kenapa harus DPR? Pansel melakukan seleksi, Komisi Yudisial melakukan seleksi. Kenapa nggak ada? Andai kata MK KY yang akan menolak hakim-hakim yang bagus ini, KY juga akan diprasangkai. Sama saja. Loh, tidak kan banyak yang ditolak, banyak yang nggak lulus. Ini kalau kan tadi kan banyak yang nggak lulus. DPR. Banyak yang nggak lulus, Bapak. Puluhan, dia sendiri mengakui ada sekian puluh orang. Justru 56 memang 3. Kita juga salut ke 3 dan kebetulan yang 3 itu integritas. Saya bisa tanya, kenapa nggak si A yang lulus, kenapa nggak si B, kenapa harus yang ini? Ada bisa alasannya. Saya bisa jelaskan itu. Pak Nudirman, sesudah ini kan kemudian KY dan DPR akan bicara lagi untuk kemudian. Saya sudah berkali-kali menjelaskan ini di depan media, bukan hanya sekali ini. Ya, bahkan di LCTA tuh 1 jam lebih, hampir 2 jam. Jadi kalau ini masih kurang jelas, bahkan saya kasih contoh. Ya sudah kalau gitu kita jadikan aja DPR jadi tukang stempel, biar senang Komisi Yudisial kan. Pak Nudirman, boleh nggak kita bicara ke depan ya? Sudah ini kan kemudian KY akan bicara dengan DPR untuk kemudian yang pas itu omongannya Pak Dr. Suparman, itu baru pas. Nah, Pak Parman kan bilang ini sebelum kita menetapkan si A, si B, si C yang akan kita ajukan, kita akan bicarakan dengan DPR. Jadi walaupun putusan Mahkamah Konstitusi sudah keluar seperti ini, toh pembicaraan diskusikan mengenai ini, apa namanya, rapat-rapat konsultasi kan tidak diharamkan. Nah itu lebih bagus daripada Bapak menuduh kita begini. Pak Nudirman, Pak Nudirman, boleh saya ulang sedikit kalau boleh dikoreksi nanti kalau salah ya. Jadi Pak Suparman mengatakan bahwa nantinya akan bertemu Dewan dan kemudian yang diseleksi itu akan disampaikan satu persatu orangnya seperti ini, hasilnya seperti ini, begitukah? Rapat konsultasi. Dalam rapat konsultasi dengan DPR. Tadi pagi itu cantik Pak Parman menyampaikan. Begitukah? Betul. Bapak setuju dengan itu? Nah itu enak. Oke Bapak. Jangan tuduh ini, tuduh itu. Oke Pak Nudirman, begitu ya. Kemudian Bapak lebih setuju dengan cara begitu. Terima kasih Pak Nudirman sudah hadir di The Headlines ya. Kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Reformasi termasuk reformasi hukum sudah berlangsung sekitar 16 tahun. Namun itu tidak membuat seleksi Hakim Agung menjadi mudah. Adakah kemudian proses rekrutmen mesti ditinjau ulang? Dan
Anda masih kembali bersama The Headline setelah bergabung bersama kami Didi Irawadi, salah seorang anggota Komisi Hukum lainnya di DPR dari Demokrat. Mas Didi, terima kasih sudah hadir. Kita tadi sudah bicara soal Pak Nudirman juga menyinggung betapa sulitnya menyeleksi calon hakim agung. Merekrut calon hakim agung bukan hal yang mudah. Benar. Sudah di Komisi Hukum sekian lama, Mas Didi udah cukup. Ya, saya harus mengakui bahwa Komisi 3 selalu berusaha melakukan hal yang terbaik ya. Namun selama pengalaman saya di Dewan, memang tidak optimal juga apa yang bisa dilakukan. Jadi saya pikir memang ada cara-cara yang lebih ke depan, yang lebih baik lagi dilakukan. Dan sekarang sudah ditangani oleh KY. Kemarin tuh saya meyakini KY sudah berusaha bekerja dengan sebaik mungkin, sudah berusaha. Namun DPR tentu punya pandangan harus dihormati juga ya. Tapi bagi kami dari Demokrat tidak mengatakan bahwa semuanya buruk. Dari 3 ini paling tidak ada 1-2 orang yang kami sesungguhnya. Artinya memang tidak mudah kemudian untuk menyaring calon hakim agung begitu ya Mas Didi ya. Kami itu kemarin ada ya tidak semua jelek, paling nggak 1-2 orang menurut hemat kami harusnya lolos. Tapi karena mayoritas di DPR menyatakan tidak, ini kan keputusan politik Pak boleh buat memang itu. Namun menurut saya begini. Ke depan ini harus ada perbaikan ya, termasuk karena begini, ini kan krisis kepercayaan masyarakat terhadap institusi-institusi yang ada. DPR juga, KY pun juga, MA juga ada krisis kepercayaan. Oleh karenanya ke depan, menurut hemat saya perlu adanya semacam panel ahli melibatkan orang-orang independen yang punya integritas. Bukan ini kami nggak percaya dengan KY atau DPR dan sebagainya, tapi masyarakat harus dipulihkan kembali kepercayaannya dulu. Karena pengalaman yang lalu-lalu kan kerap kali hakim yang terpilih ada saja yang bermasalah, kemudian ada yang bermasalah. Tidak cuma DPR-nya, hakimnya juga gitu. Sebelum ke penjaringan awal saya ke Bang Don, memang agak sulit kemudian dengan kondisi kepercayaan masyarakat yang lemah. Iya, menurut saya hampir 30 tahun jadi wartawan dan sebagian dari pekerjaan saya itu di lingkungan Mahkamah Agung dan di Pengadilan Negeri dan di Departemen Kehakiman. Jadi bapaknya Didi ini saya tahu sejak dia masih kecil gitu. Yang ingin saya katakan seperti kata Kang Asep tadi, kan dulu rekrutmennya oleh Mahkamah Agung. Mereka carilah hakim-hakim yang pandai, yang bagus, dengan karir yang bagus, lalu kemudian direkrut, lalu kemudian diajukan ke Presiden untuk dikeluarkan SK-nya. Sudah itu kita alihkan ke DPR. DPR lalu kemudian fit and proper test. Lalu sekarang putusan MK itu dialihkan ke KY gitu. Tetapi kita masih menemukan hasil yang juga misalnya, dari MA dulu ke Presiden ada juga hakim nakal, hakim agung yang tidak optimal. Dari DPR ke Presiden fit and proper test ada juga. Lebih banyak malah. Lebih banyak. Lalu kita sekarang belum tahu yang dari KY. Yang ingin saya katakan adalah bahwa ya betul Didi bilang ini soal krisis kepercayaan terhadap institusi-institusi yang menyelenggarakan ya. Mungkin beliau punya pengalaman. Ini dekat dengan ketua MA dulu. Saya kira betul apa yang katakan tadi bahwa ketua MA menginginkan putra-putra terbaik. Dan itu susah mencarinya. Nah, ketika peraturan merubah dan dialihkan kepada DPR, berharap DPR menghasilkan putra-putra terbaik dan diseleksi melalui KY. Nah, sekarang aturan yang baru KY mengusulkan, DPR menyetujui. Saya pikir ketika tadi Mas Didi dengan tepat sekali bahwa mempercayai KY itu 5 tahapan dan panel ahli sampai saya juga mengikuti, justru dihadirkan terbuka itu para guru besar, kemudian para mantan hakim agung. Nah, persoalannya mungkin gini Mas Didi ya. Saya pikir ketika DPR mendatangkan data dari KY, saya kira data itu cukup tanya KY yang ini. Saya pikir tinggal mungkin DPR hanya menguji bagaimana seorang calon ini membuat putusan yang baik dan benar gitu kan. Tapi soal landasan dia intelektual, moralitas, integritas. Saya pikir data itu ada pada KY. Saya pikir DPR kelak justru ketika calon-calon dihadirkan bisa nggak dia membuat putusan yang baik dan benar. Sebagaimana Ketua Mahkamah Agung mencari putra-putra terbaik gitu kan. Artinya masih harus bisa nanti dipanggil ke DPR. Bisa dipanggil. Silakan. Jadi dulu kita pernah mau membuat ranking itu biar, tapi mereka nggak mau. Jangan, ranking itu kesannya kita di fait accompli, harus seperti itu. Jadi yang kemarin ke DPR bukan ranking ya? Tidak. Nomor biasa aja. Nomor tapi bukan ranking. Harusnya di atas disebut mungkin ini berdasarkan abjad. Gitu. Nggak, mereka tahu. Kali yang nggak tahu karena DPR nggak selalu hadir kan, jadi nggak tahu. Kalau itu nggak tahu. Jadi begini, kalau saya memang ini problem kita bersama ya. Jadi bukan hanya soal DPR, bukan KY. KY selalu memperbaiki terus tiap tahun, masukan-masukan, kita seminarkan dan sebagainya. Kita tiap tahun juga menyampaikan ke DPR laporan tahunan itu bagaimana mekanisme itu ada sebenarnya. Ya, mungkin mereka sibuk dengan urusan dapil jadi nggak sempat baca itunya. Yang kedua, saya setuju dengan Pak Didi bahwa memang harus diperbaiki juga. Tetapi harap diingat, kita sudah melibatkan
orang-orang di ahli, luar, ahli, ada profesor-profesor, ada akademisi. negarawan, akademisi, tokoh masyarakat seperti Pak Syafiq, kita libatkan Pak Salahuddin Wahid, kita libatkan mantan-mantan hakim agung yang saya kira kita pilih yang bagus-bagus. Kemudian juga kita datangkan orang-orang ini yang dari akademisi yang punya pengalaman ini untuk menilai. Jadi minyak kayu itu nggak menilai langsung, semua itu diserahkan ke orang baru namanya bukan panel ahli, tapi mereka kita datangkan mulai dari awal, dari ketika uji makalah, putusannya kita periksa, kemudian kita track recordnya juga hanya KY. Kita punya LSM di luar yang harus melaporkan ke kita klarifikasi betul. Pak Imam, saya dengar susah menjaring CHA, Cakim Agung. Memang betul. Saya pernah menulis itu di Kompas bahwa susahnya mencari hakim agung. Itu karena biasanya yang tidak semua hakim agung berani. Ini juga mungkin tidak semua hakim berani untuk menjadi hakim agung, begitu kah? Karena takut. Nanti dulu masih 3-1, termasuk hakim yang non hakim, yang non hakim karir itu dia merasa akan jatuh namanya, dia orang terbaik di kampus, ketika di sana dia harus diseleksi. Kemudian kalah dengan orang-orang yang menurut dia di bawah dia, ya karena tadi. Jadi saya kira KY juga akan membenahi, dan DPR saya juga perlu. Baru Pak Imam sorry. Jadi baik karir non karir, ya mending kalau jadi sudah nggak jadi kita dipermalukan, ditelanjangin entah di KY atau di DPR. itu yang sering terjadi kawan-kawan. Ngapain sih katanya kalau nggak manusia tidak luput dari kesalahan gitu. Jadi reaksinya begini kira-kira saya mau tanya Mas Didi ini, karena kesannya ini sentimen di media ya. Betul. DPR itu sepertinya ngambek karena tidak dikasih lagi kesempatan untuk fit and proper test. Dia mutung, kira-kira gitu. Lalu kemudian saya teringat, ini ada saksi hidupnya Mas Imam ini. Lalu kemudian rasanya kok kalau hilang kekuasaan atau post power syndrome karena tidak lagi menguji gitu, lalu tiba-tiba udahlah tidak usah diterima saja gitu. Tapi kan menimbulkan prasangka. Mas Imam pernah kasih tahu bahwa ada anggota DPR yang menjadi calo 1,4 miliar kalau meloloskan calon hakim agungnya gitu. Saya sekarang baru mengerti kenapa begitu kalau lihat kasus Akil dalam 3 tahun jadi 200 miliar. Jangan-jangan itu bisa seperti itu. Saya tidak punya prasangka buruk tentang itu. Juga, gitu. But ini ada ceritanya begitu. Mutung atau gimana itu Mas Didi orang di DPR? Kalau saya pribadi dan saya yakin masih ada kawan-kawan nggak ada istilah ngambek itu nggak ada. Karena kami dari sebelumnya sudah ada 2 kali kalau tidak salah ya pemilihan hakim agung, kami berusaha memilih yang terbaik. Tapi karena ini politik, kerap kali misalnya kami mengajukan beberapa calon, paling 2 saja calon pilihan kami. Karena putusan mayoritas kami kalah juga. Misalnya ada 7 calon yang lalu, kami hanya lolos 3 yang kami punya. Tapi secara teknis yang dilakukan DPR, apa bedanya antara yang lama dengan yang baru? Kalau sesudah ada putusan MK. Pengalaman saya lalu memang ya kita nggak bisa optimal juga ya, karena kecuali kalau kita bentuk panel ahli di DPR mungkin bisa. Pada saat sebelumnya tidak bisa optimal, sekarang juga. Kalau yang sekarang menurut saya kekurangannya hanya begini. Ini saya yakin KY udah berusaha yang baik, tapi tidak diumumkan ke publik ini ya tahap demi tahap itu menurut saya perlu. Paling tidak ada calon-calonnya biar lebih. Selalu kita umumkan ya. Pengumuman gini pasti saya kira. Tapi kurang beritanya kurang hubungan publik. Tapi begini kalau gini. Paling tidak ada perjalanan. Kalau boleh kita bicara ini lebih jelas. Mas Didi kalau boleh gini. Misalkan itu kan baru pertama kali. Saya lihat kan DPR juga punya pola bagaimana memilih Panglima, Kapolri, Gubernur BI. Kenapa bola itu ketika disodorkan calon dari KY, pola itu ditiru. Jadi tidak terlalu jauh ke detail sebesar teknis gitu. Saya pikir wah itu juga nanti gimana tidak akan menghasilkan calon terbaik gitu kan. Kalau saya pikir KY udah maksimal untuk itu kesan yang saya tangkap di masyarakat, walaupun ini udah usaha bagus dari KY, tapi harus lebih lebih terbuka lagi lah diumumkan. Karena sebenarnya begini Mas Didi. Ini kan benteng terakhir ya, kita nggak main-main ya. Yang tadi saya katakan bahwa kami tidak semuanya kami tolak, kami kan bagus. Persoalannya ketika benteng terakhir putra-putra terbaik di kalangan hakim yang paling bersih ditolak, hakim bereaksi. Kalau yang bersih aja walaupun tadi Pak Nudirman punya bukti gitu kan. Kang Asep ini, kalau yang bersih gini aja ditolak, bagaimana yang kurang atau tidak bersih? Jangan-jangan tuh yang tambah kambuh, jadi maling gitu kan mereka. Kalau kita bisa bikin analogi ya, ini kan nyalakan ada yang nyalakan KY bahwa ini kurang bagus, tetapi yang murni dilakukan oleh DPR seperti Akil itu nggak lewat KY itu. Iya, oke lah. Setiap seleksi mungkin ada lubangnya ya. Selalu kan kita tidak bisa deteksi orang ke depan akan menjadi apa. Saya setuju bahwa DPR juga perlu dilengkapi orang ahli juga. Jadi yang mengikuti itu DPR tidak mendengarkan sedikit. Nah itu dari
keterangan itu kemudian DPR memutuskan. Tapi Pak Imam, kalau dia alasannya keputusan politik tidak perlu ahli kan? Keputusan politik. Mereka ahli politik, sudah jago-jago mereka. Kalau menurut saya tetap ada tim yang membantu lah. Tim ahli. Atau paling tidak ada pembicaraan antara KAY dengan DPR lebih dulu gitu. Demikian ada tim pendamping yang karena untuk menyelidiki misalnya turun ke daerahnya, kita lihat track recordnya, kita lihat masa lalunya bagaimana kan perlu lebih mendalam lagi. Mari kita bicara nanti ke depannya lagi. Sesaat lagi kami akan kembali The Headlines, Hakim Agung terpasung DPR. Terima kasih Anda masih bersama The Headlines dan kami lanjutkan perbincangan. Tadi memang sulit begitu ya rekrutmennya dan sekarang kalau kita lihat data ada 43 sebenarnya Hakim Agung sekarang ini, idealnya 60. Kemudian masih kurang, tidak ideal gitu. Dan kemudian yang mau pensiun tahun 2014 ada 9. Kalau kemudian 3 tidak ini masih harus dikejar lagi 9 lagi. Tahun ini masih bisa dilakukan itu? Tahun ini kalau KAY siapa aja, cuma kita khawatir di DPR ini pemilu soalnya. Tidak akan pemilu, jadi khawatir nanti yang datang 3 milih semua itu, atau malah nggak pilih semua. jadi begini menurut saya, ini kan sisa sekitar 17 orang ya. Saya juga boleh mengkritisi KAY juga ya. Jadi begini, ke depan 17 ini kan persoalan hukum ke depan ini sangat kompleks. Berbagai persoalan hukum seperti hak intelektual, masalah korporasi, masalah hukum lingkungan dan sebagainya, hal-hal banyak hal-hal yang baru. Oleh karena saran saya ke depan ini, kalau KAY berani menampilkan hakim-hakim dengan penguasaan hal-hal yang kompleks ke depan seperti yang saya sebutkan tadi dan berbagai persoalan baru seperti cyber law dan sebagainya, ini fraksi Demokrat akan dukung. Ini yang saya lihat kurang di Mahkamah Agung karena selama ini banyak keputusan mengenai haki sebagai contoh. Mungkin ini perlu lebih banyak hakim non karir gitu kan. Kalau hal ini kita akan dukung ya. Ini akan lebih baik bagi perkembangan hukum ke depan karena bagaimana juga ini benteng terakhir ini harus benar-benar segala orang yang sesuai keahliannya itu ada di sana hakim-hakim tersebut sehingga masyarakat akan bisa pencari keadilan ini akan bisa meraih keadilannya di sana. Lebih terpenuhi rasa keadilannya. Bang Don, dari catatan saya nih Bang Don, ada 13 ribuan perkara per tahun di Mahkamah Agung. 8.000 perkara tertunggak. Iya, kalau lihat cerita ini kan artinya apa? Pesannya cepat-cepat rekrut Hakim Agung. Kira-kira begitu pesannya. Kalau tidak cepat, bagus ya, tapi yang bagus. Kalau tidak cepat, DPR-nya tidak mau cepat, KAY-nya tidak mau cepat, itu berarti mengabaikan kebutuhan ini gitu. Tetapi kan saya ingin mengatakan satu hal, DPR ini kalau dulu melakukan rekrutmen termasuk para komisi-komisi itu kan juga tidak semuanya bagus gitu ya. Itu diakui tidak optimal juga. Luar biasa, komisi-komisi itu ya biasa saja. Lalu kemudian ketika KAY mengajukan calon Hakim Agung karena itu kewenangannya sekarang gitu. Kalau saya sih lebih baik, lebih arif untuk mengatakan ya kita terima dulu lah jalan ini karena kebutuhannya seperti sekarang. Saya setuju itu kewenangannya. Tetapi kewenangan yang digunakan dalam waktu 2 jam atau 3 jam untuk memberikan penilaian sangat tidak cukup. Kira-kira begitu. Maka memang betul tadi saya kira satu hal benar, konsultasilah di antara mereka baik-baik sehingga bisa dapatkan yang bagus gitu. Tetapi kayak sekali begitu saja seolah-olah menolak begitu juga tidak fair juga. Saya pikir betul bahwa sekarang harus duduk bersama, menggunakan parameter yang sama, tujuan yang sama. Perintah konstitusi tadi kan idealnya hakim itu 5 syarat itu dengan metodologi yang sama, kayak menggunakan metodologi A, DPR juga metode A, jadi tidak ada yang berbeda gitu kan. Nah, ketika mereka bertemu bersama jadi akan ketahuan. Jadi ketika dia tidak diterima, oh ini salahnya di sini, salahnya di sini. Jangan sampai nanti kayak metodologi A, ini metodologi B, kepentingan politik, kedua berbenturan. Karena bukan jabatan politis tapi jabatan yuridis, penegak hukum yang tidak. 5 kriteria tadi ada kapabilitas, ada integritas. 3 sebenarnya. 3. Jujur, pinter, berani. Bahasa sederhananya. Jujur, pintar, berani. Bahasa sederhananya kan integritas, integritas ya. Dan satu lagi moralitas. Tapi sekali lagi jangan terganggu oleh uang kertas. Tapi menarik satu yang mesti dikatakan, memang sekarang perkembangan hukum teknologi maju. Tapi ingat ada kamar-kamar yang di Mahkamah Agung dibagi dan sekarang perkara yang paling banyak itu yang menyangkut teman-temannya Mas Didi, perkara-perkara korupsi. Jadi kita sedang butuh orang-orang yang ahli-ahli pidana yang pidananya canggih, money laundry dan semuanya itu yang harus jangan cybercrime tadi katakan beliau ini kan. Jadi di bidang pidana yang perkembangan jauh. Jujur, pintar, berani. Saya juga khawatir ya, saya nggak menyalahkan DPR. Jangan-jangan dia nggak tahu bahwa hakim ini dicalonkan untuk kamar perdata, kamar tata usaha negara, kamar
ini ya. Sama, Itu gunanya mungkin bicara sebelumnya kali makanya ya. kita KY kepengen ya, kalau DPR yang ada kan juga siap untuk bicara bareng. Nah, kita bareng, kita akademisi, pengamat, kemudian DPR, KY, itu bicara bareng. Ke depan seperti apa sih? Karena ada kebuntuan seperti ini. KY mau menginisiasi itu? Iya. Jadi menurut saya termasuk di panel ahli ke depan yang dibentuk orang-orang yang menguasai hukum-hukum yang kompleks ke depan ya, cyber law, IT, hukum internasional. Sehingga hakim yang terpilih benar-benar mampu di sana. Karena pengalaman saya lihat banyak putusan menyangkut persoalan hukum ke depan dan kompleks ini sangat mutunya kurang ke depan. Oleh panel ahlinya yang di KY itu siap bekerja sama lah DPR ya. Mesti juga ditambah begitu ya untuk kejahatan-kejahatan yang baru, yang khusus ya. Kita juga melakukan ya pelatihan-pelatihan soal cyber. Lingkungan kita lakukan, mungkin nggak tahu ya. Di hakim-hakim tinggi begitu kan ya, semua katakan. Dan juga begini, ada hal yang memang kita amati ya. Mungkin hakim-hakim yang agungnya sekarang itu bagus-bagus. Tapi ada di tingkat tengah, itu saya lihat di pengadilan tinggi itu agak krisis ya, yang punya kemampuan yang cukup. Tapi nanti apakah itu sebabnya kemudian sulit untuk mencari termasuk calon? antara memang sumbernya ya. Jadi kalau kita adanya perak dipaksakan dari emas ya susah sekali kan ya. Tidak akan lolos-lolos dari DPR. Tetapi kan kita tetap butuh hakim agung. Seperti tempat Don tadi, apapun ya. Kalau nggak emas ya perak dikasih posisi sedikit lah biar agak jadi emas ya. Yang penting tadi itu integritas kita jaga betul. Jangan sampai yang kertas tadi itu ya. Maksudnya kalau tadinya nilainya 100 harus lolos harus nilai 100, dan sekarang 80 boleh gitu? Tapi kalau integritas nggak bisa. Integritas tidak bisa. Kalau kepintaran bisa belajar itu. Kata Mas Didi tadi itu bisa belajar, tapi integritas mutlak. Dan ada temuan yang menarik ya. Ini pendek tapi saya lakukan, saya cek betul. Biasanya hakim yang pinter itu nggak bersih. Nah, tetapi yang nggak begitu pinter itu bersih ya, itu susahnya begitu. Nah, mencari kombinasi itu tidak mudah memang, betul. Jadi saya tadi teringat pernyataan Pak Nudirman kan gugup. Tetapi yang ingin saya katakan, pintar ngomong belum tentu pintar membuat keputusan. Itu dua hal yang berbeda. Karena ketika dia mengambil keputusan, mungkin dia menulis lebih pintar dan tanpa dia ngomong, karena dia akan membacakan apa yang dia tulis. Itu Pak Don, hakim itu tidak boleh pintar ngomong, karena ngomongnya di putusan. Hakim itu sunyi senyap sendirian di lorong sunyi dia. Betul. Asketis itu. Kalau hakim pintar ngomong kayak Pak Don, kayak Mbak Nunung, kayak beliau, ini hakim pintar ngomong. Kan tadi DPR bilang kami bukan hakim. Karena mereka bicaranya melalui putusan. Kalau hakim bicara di luar putusan, berarti putusannya nggak jelas. Nah, hakim terus dengan bagaimana putusan keluar, itulah bahasa-bahasa di lorong sunyi tadi. Tapi Bang Nun, satu hal tadi kalau Pak Imam katakan level yang keduanya ini memang sulit untuk mencari. Saya rasa sekarang kan problemnya itu kan banyak ya Mas ya. Itu ada soal pendidikan di Fakultas Hukum. Sekarang kan ada cerita-cerita baru bagaimana orang-orang Fakultas Hukum itu mulai dengan cyber law, kejahatan IT. Tapi yang pintar-pintar itu tidak mau jadi hakim. Ya betul. Itu masalahnya. Ada yang pintar keluar jadi hakim. Benar, tujuannya seperti Mas Didi bilang, benar itu. Yang keterima itu kebanyakan anak hakim. Bagaimana juga benteng terakhir ini harus sempurna. Ini benteng terakhir keadilan ya. Tapi rupanya kurang diminati. Bagaimana kita cari di mana-mana di kampus, banyak nih orang-orang yang ahli ini. Nanti kita Tapi Mas Didi, mungkin maaf sekali lagi ya kalau ngomong terlalu ini. Jangan-jangan hakim yang sudah dibina baik oleh KY maupun MA, jangan-jangan sampai di MK, jangan di DPR, jangan dibinasakan loh. Kalau saya pribadi tidak pernah. Enggak, kalau masih saya percaya. Yang bagus ya. Baiklah. Karena gini, yang tiga itu betul binaan, benar-benar orang integritas yang kemarin tuh loh. Jangan dibinasakan. Sampai dibinasakan. Oke. Baik. Kita sudah sampai di bagian akhir. Saya boleh dapat closing statement-nya. Betul, saya kira ini problem kita bersama. Jadi apapun ceritanya kita butuh hakim-hakim karena kondisi seperti itu. Karena itu DPR boleh mengadakan tapi kalau tidak KY akan segera mengundang DPR juga semua pihak yang punya kepentingan kepentingan dari stakeholder dari hakim agung dan sebagainya, itu kita undang semua, kita bicara apa ya kita beberkan KY seperti ini, kalau kurang apa yang diperbaiki. Nah, DPR juga demikian, DPR walaupun ada peraturan MK juga sebagainya sama juga caranya.
model perwakilan. Tadi ceritakan Pak tadi Pak Nurdirman, semua orang nggak datang tapi saya jelaskan teman-teman akhirnya milih ikut saya. Kalau gitu cukup 3 orang aja yang milih. Nah itu perbaiki juga. Tidak ada konsultasi. Kalau saya melihat ke depan, saya pikir kalau saya pribadi dan fraksi kami siap duduk bersama menyempurnakan ini, sangat siap, karena bagaimana juga kebutuhan hakim ini harus ya, karena kurang 17 ini sangat mengganggu, apalagi ada 13.000 perkara yang masih menumpuk di sana. Kami siap bersama-sama lah memilih hakim-hakim yang ke depan dalam persoalan hukum yang kompleks ke depan. Terima kasih. Saya pikir kelak ini pembelajaran sangat berharga ketika putra-putra baik dari Mahkamah Agung karir ini jangan sampai terulang, karena saya khawatirkan adik-adiknya atau rekan-rekannya kalau yang terbaik aja begini nggak bisa, apalagi kami. Ini membunuh motivasi. Saya pikir kelak DPR maupun KY memberikan semangat kepada para hakim lahir atau termasuk juga calon-calon hakim, bahwa kelak Hakim Agung adalah wakil-wakil Tuhan yang terhormat, dipilih oleh wakil rakyat dengan cara-cara terhormat. Supaya kelak hasilnya di penegakan hukum ini keadilan, kepastian, kemanfaatan tercipta di negeri ini. Jangan sampai berkas yang banyak tidak terselesaikan gara-gara misalkan kepentingan politik, karena hakim-hakim terbaik tidak terpilih dengan alasan yang tidak jelas. Baik, Bang Don. Ya, saya tidak ingin berpikir terlalu jauh ke depan. Saya justru ingin mengatakan satu hal. Kekhawatiran saya tentang bolak-baliknya proses rekrutmen ini. KY merekrut, lalu kemudian sampai di DPR ditolak. KY merekrut, DPR menolak. Kalau itu berlangsung, karena kan untuk dapatkan yang 3 saja perlu berbulan-bulan, bukan? Kalau itu berlangsung dengan biaya yang mahal, kalau itu berlangsung lama dan bolak-balik seperti ini tidak ada akhirnya, kasihan para pencari keadilan. Dan yang menjadi repot adalah DPR yang ditertawakan oleh masyarakat. Terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir di The Headlines, dan pemirsa itu tadi The Headlines kali ini episode Hakim Agung terpasung DPR. Terima kasih, sampai jumpa.